beberapa hari yang lalu ada informasi di Cina ada demo. Salah satu yang didemokan, yang dituntut adalah tahanan-tahanan Uighur atau penjajahan Cina kepada bangsa Turkistan Timur, yang mana dulu itu Turkistan Timur itu ya bangsa yang sana-sana itu, Timur Tengah sana. Terus dicaplok oleh Cina, dijadikan provinsi terluarnya yang dinamai mereka Xinjiang. Nah, di situ banyak penyiksaan, banyak pemuda-pemuda di penjara, yang tua-tua kadang-kadang ya masih disiksa di penjara, ditanamkan fikroh atau akidah atau keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan bangsa Turkistan Timur, orang-orang Uighur itu. Istilahnya pemaksaan, penindasan, penyiksaan, dan pembunuhan. Itu sering kita dengar informasi dan oleh pemerintah Cina dibantah. Oh enggak. Nah, sekarang kemarin mulai banyak demo dari warganya sendiri, yang salah satu tuntutannya adalah menghentikan penjajahan, penindasan, penyiksaan, pembunuhan terencana dan berkepanjangan, berkelanjutan di Turkistan Timur itu. Itu salah satu sinyal bahwa kekuatan orang-orang kafir agak melemah. Dulu-dulu juga kita dengar di Iran banyak demo, banyak protes yang dilakukan oleh warganya atas kebijakan atau ketentuan yang dilakukan oleh pemerintahan Iran Syiah, yang mana dulu-dulu waktu menjelang Khomeini berkuasa itu Sunni, sebelum Khomeini berkuasa itu Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama-ulamanya ya biasa seperti di Indonesia begini ini, dan mungkin juga lebih alim lagi, banyak ulama mungkin ribuan disiksa, dibunuh, sebelum dibunuh disiksa, bersamaan dengan munculnya kekuatan Syiah yang akan menguasai Iran waktu itu. Lah sekarang juga mulai kita dengar sudah mulai digoyang, diprotes oleh rakyatnya sendiri. Tetapi jamaah salat Jumat rahimakumullah, belum tentu itu merupakan langkah kemunduran mereka, langkah melemahnya mereka, belum tentu. Hanya protes. Belum tentu protes itu dituruti. Belum tentu demo-demo itu berhasil. Ya seperti di Indonesia dulu itu banyak demo ya jalan saja, nggak direken, nggak dihiraukan oleh pemerintahannya. Nah, tetapi jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah maha berkuasa, Allah maha berkehendak, sebagaimana yang digambarkan di surat Al-Kahfi ayat 7 dan seterusnya, yang sebagian yang saya bacakan tadi. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Sebelumnya bumi ini dijadikan Allah sebagai tanah yang subur, yang di atasnya ada binatang dan tanaman, yang tumbuhan yang menjadi perhiasan di atas muka bumi. Lalu dengan kekuasaan Allah, Dia menjadikan tanah itu tandus lagi, nggak bisa ditanami lagi, meskipun diberi air hujan nggak bisa tumbuhan lagi. Kenapa? Ya karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa, Allah mampu untuk menanduskan tanah yang sebelumnya subur atau membuat subur tanah yang sebelumnya tandus. Allah maha berkuasa. Dilanjutkan di surat Al-Kahfi ayat 8, 9 dan seterusnya itu,
disampaikan betapa kehebatan menakjubkannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan raqim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Mereka ditutup telinga mereka ditutup waktu ditidurkan Allah 309 tahun itu. Telinganya ditutup, tidak bisa mendengar, tidak bisa kaget, tidak bisa terbangun. Meskipun dengan suara yang sangat keras pun mereka tetap tidur selama 309 tahun. Ini bukan dimatikan, bukan diawetkan begitu saja, tetapi sekedar tidur. Itu sampai sekian ratus tahun dibuat Allah begitu. Allah Maha mampu, Maha berkuasa. Jauh hari sebelumnya nggak ada sesuatu. Allah menciptakan bumi, langit dan seluruh isinya. Allah mampu memelihara penduduk bumi, memberi makan semua penduduk bumi, binatang, tumbuhan, manusia semuanya diberi makan terus, nggak henti-henti. Allah mampu. Kalau sekedar menidurkan beberapa orang di dalam gua selama 309 tahun saja, itu hal yang remeh. Kalau sekedar membuat hamil Ibu Maryam tanpa ayah, itu sekedar yang remeh. Nah, itu diingatkan oleh Allah untuk kita agar kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu berserah diri, menyerahkan setiap ancaman yang mengancam kita ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap bahaya yang mengancam kita, kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala.